Al-Quran itu menggiring kepada kita untuk bisa melihat dengan lensa yang berbeda. Kalau misalnya dia sukses secara dunia, dia menjadi mendapatkan posisi, kemudian dia bisa kontrol emosinya dia. Maka kita kagum dengan orang-orang yang seperti ini. Wih, kerennya dia ya. Kok bisa dia punya skill ya, kemampuan untuk bisa kontrol dan akhirnya dia sabar. Ayat ini menjadi pengingat kembali kepada kita untuk kita bisa mengontrol emosi kita, untuk kita menjadi pribadi yang sabar. Sebagian orang mengatakan bahwa sabar saya itu ada batasnya. Padahal ayat ini goalnya adalah sabar. Kalau kita mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti kita nggak akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat Quran sekalian, kita masuk sesi tanya jawab dan kita bersama dengan Mas Dodi yang akan menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan juga bisa mewakili dari sahabat Quran sekalian. Jika ada pertanyaan juga disampaikan di sosial media kita, di Instagram kita, yaitu Quran INSP ya, Quran Inspiration. Oke, silakan Mas Dodi, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini kan bawahan dari atasan itu. Ya. Ketika aku meeting, tiba-tiba atasan itu kan kayak marah besar kepada kita. Lalu atasan kita itu meninggalkan ruangan dengan marah itu Pak. Itu bagaimana cara biar atasan kita itu biar nggak marah lagi, biar meeting kita itu selesai gitu. Oke. Ya. Saya mencoba melihat dengan angle yang berbeda ya. Ya. Supaya kita mendapat perspektif yang agak berbeda. Ya. Kita bayangkan posisi kita kalau seandainya kita di posisi sang atasan. Ya. Oke. Kita akan lihat rujukannya di dalam Al-Quran. Karena kita kan melihat orang yang sukses menjadi bos kita, menjadi atasan kita, kita mengatakan dia lebih sukses dibandingkan kita. Ya. Karena kita menggunakan parameter kacamata untuk mengukur kesuksesan adalah posisi atau jabatan. Nah sekarang, sukses itu apa sih sebenarnya? Keberhasilan dari kita sendiri, kayak effort gitu. Oke, sekarang kita lihat. Surat Al-Baqarah, ayatnya 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oke. Ayat ini diawali وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan kami pasti, sebuah kepastian, bahwa pasti manusia itu akan diuji dengan berbagai macam yang sudah disebutkan di dalam ayat ini. Kita berpikir bahwa ketika manusia itu diuji, misalnya dengan kesulitan harta, dia menjadi kaya. Yeah. Kemudian diuji dengan posisi yang rendah, kita berpikir suksesnya adalah kalau dia jadi atasan, menjadi bos. Itu adalah penilaian kita dalam kehidupan. Ternyata Allah membalik logika itu di dalam ayat ini. Yeah. Logikanya apa? Di bagian penghujungnya tuh, wabashiris sabirin. Dan ucapkan, wabashir itu, ucapkan selamat kepada orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Wabashiris sabirin. Orang-orang yang sabar. Ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Nah itu yang menarik. Yeah. Ternyata ukuran kesuksesan itu adalah orang itu menjadi pribadi yang sabar. Nih, ujian nih. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali ujiannya. Yeah. Kita berpikir harusnya sukses ini adalah ini. Sukses adalah ini. Ternyata sukses itu adalah sabar dengan ujian-ujian itu. Yeah. Masih balik lagi kepada kasus tadi. Yeah. Seorang atasan di sebuah ruangan meeting atau sebuah perusahaan, dia memimpin meeting, memimpin rapat, kemudian dia emosi luar biasa, kemudian dia meluapkan itu, kemudian dia meninggalkan meeting dalam kondisi yang marah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita balik lagi kepada ayat ini, wabashiris sabirin, berarti parameter untuk mengukur sukses atau enggaknya sabar. Nah, tipe leader yang seperti ini sukses nggak? Dia nggak sabaran, makanya dia marah. Berarti kan nggak sukses. Iya.
Tapi dia sukses dalam arti pekerjaan. Pekerjaan. Iya. Tapi dari kacamata kesuksesan, Dia belum sukses. belum sukses. Kacamata Al-Quran ini ya. Iya. Makanya Al-Quran itu menggiring kepada kita untuk bisa melihat dengan lensa yang berbeda. Kalau misalnya dia sukses secara dunia, dia menjadi mendapatkan posisi, kemudian dia bisa kontrol emosinya dia. Maka kita kagum dengan orang-orang yang seperti ini. Wih, kerennya dia ya. Kok bisa dia punya skill ya, kemampuan untuk bisa kontrol dan akhirnya dia sabar. Kalau kita bandingkan misalnya, kita dalam dunia nyata menemukan bos yang sukses, kemudian dia emosional, kemudian ada bos yang sukses juga, dia bisa kontrol emosinya. Kita lebih kagum yang mana? Ketika bos yang bisa nge-handle sabarnya dia. Oke. Ya. Naluri kita akan mengatakan itu. Al-Quran juga mengatakan itu. Bahwa kesuksesan itu adalah ucapkan selamat kepada orang-orang yang sabar. Itu kan jabatan itu kan sekedar ujian saja ya. Iya. Pemilik sebuah perusahaan itu juga ujian. Bisa sabar nggak? Nah, yang jadi problem adalah kalau staff di level bawah mungkin kita bisa bersabar. Tapi ketika kita naik posisi, kemudian targetnya lebih besar, kita mampu sabar nggak? Jadi ayat ini bukan mengatakan bahwa saya perfect ya. Ayat ini menjadi pengingat kembali kepada kita untuk kita bisa mengontrol emosi kita, untuk kita menjadi pribadi yang sabar. Sebagian orang mengatakan bahwa sabar saya itu ada batasnya. Padahal ayat ini goalnya adalah sabar. Kalau kita mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti kita nggak akan sukses. Iya. Jadi kita kembali lagi kepada Al-Quran. Kita menggunakan Al-Quran sebagai cahaya buat kita. Makanya kita ketika menggunakan Al-Quran, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Dodi tadi ya. Iya Pak. Dan saya doakan juga mudah-mudahan Mas Dodi menjadi pemimpin Amin, yang Pak. bisa kontrol kesabarannya Ya, ketika berada di posisi itu. Amin, Pak. Oke, demikian mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.